Yang pertama, ketenangan hati tergantung kepada sifat qanaah. Seperti apapun banyaknya harta, kalau tidak disertai dengan qanaah, maka orang tidak akan bisa berbahagia. Sebanyak apapun harta yang dimiliki, kalau disertai dengan sifat toma, maka hidupnya selalu merasa kurang. Tapi sekecil apapun nilainya yang dimiliki, hadirin para sahabat karyawan BMT UGT Nusantara yang saya hormati, marilah di pagi yang penuh dengan nikmat Allah ini kita bersama-sama mensyukurinya dengan mengisi kegiatan ibadah, yaitu pada hari ini adalah kita ngaji bareng melanjutkan kitab Nasoihul Ibad, makalah yang ke-29, halaman 28. Sebelumnya marilah kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu pada kita semuanya, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin sholihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa jami'i mu'allifi kutubil mu'tabarah wa jami'al muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi dawuh at-tasi'atu wal ishruna kang nomor 29. Iku an Hamidin saking Hamid al-Laqqa. Al-Laqqaf apa al-Laffaf itu? Al-Laffaf ya. Dari Hamid, seorang sufi rahimahullahu ta'ala, annahu setuhune Hamid iku kala dawuh sapa Hamid, arba'atun utawi papat minal umuri kang tetep saking pira-pira perkara, iku talabna nyupri sapa ingsun Hamid ing arba'a fi arba'atin ing dalem petang perkara, minal masaliki saking pira-pira panggonan liwat. Ada 4 hal
aku mencarinya di dalam 4 jalan. Yang pertama, masih dilanjut. Fa'akhta'na, aku mencari 4 perkara di dalam 4 tempat. Fa'akhta'na, nuli keliru sapa ingsun turukoha ing pira-pira dalane arba'ah. Ai tilkal umuri tegese dalane pira-pira perkara al arba'ati kang papat. Ada 4 hal aku cari di dalam 4 tempat, tapi ternyata semuanya keliru. Fawajadna, nuli nemu sapa ingsun ha ing arba'ah fi arba'atin ing dalam petang maslak, petang dalan ukhra kang liya. Minal masaliki saking piro-piro dalan. Jadi ada 4 hal aku cari di 4 tempat, ternyata keliru dan kujumpai di 4 tempat yang lain. Apa 4 hal itu? 1. Tolabna nyupre sapa ingsun alghina ing sugih, ail yasara tegese ing sugih, fil mali ing dalem arta. Sugih dalam tasawuf itu adalah ghinan nafsi, sugine ati. Jadi orang tomak itu tidak pernah menjadi orang kaya. Karena kaya itu adalah kaya hati. Aku cari kekayaan, katanya Hamid, ku cari di dalam banyaknya harta. Ternyata yang benar, fawajadna, nuli nemu sapa ingsun hu ing alghina, ail ghina tegese ing sugih, fil qanaati ing dalam sifat neriman, ai fir ridho tegese ing dalam ridho, bil kismati kelawan pembagiane Allah, wa fi sukunil qalbi lan ing dalam antenge ati, inda adamil ma'lufati ing dalam nalikane ora anane pira-pira perkara kang den senengi. Jadi kaya hati, hati tentram, awalnya saya kira ketenangan hati itu ada di banyaknya harta. Orang awam itu banyak yang menilai bahwa orang kaya itu adalah tentram. Banyak harta itu adalah menjadi ketenangan hati. Tapi apa katanya Hamid? Ternyata kekayaan atau kekayaan hati itu berada di sifat qanaah, sifat neriman. Jadi kalau kita rasakan kira-kira lebih tenang mana orang punya rumah sudah mewah tapi masih tidak bisa mensyukuri rumah yang ada, yang diangan-angan adalah rumah yang lebih dari itu. Dengan orang yang memiliki rumah sederhana tapi sangat bersyukur kepada Allah atas rumah yang dimiliki itu. Nah, maka yang bahagia itu adalah orang yang bersyukur, yang menerima dengan harta yang dimiliki.
Oleh karena itu sering kita dengar di dalam kitab akhlak itu seperti akhlak muntakhobat, al-qanaatu kanzun la yafna. Sifat neriman itu adalah bagaikan gudang, tempat penyimpanan segala macam kebutuhan kita yang tidak pernah habis. Punya sepeda ontel, tidak punya sepeda motor, dia bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Punya sepeda motor walaupun jelek, dia bisa mensyukuri alhamdulillah. Itu justru orang yang bahagia, orang yang selalu mensyukuri nikmat yang ada dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada artinya harta yang sangat banyak kalau hatinya masih tomak, angan-angannya terus menginginkan yang di atasnya. Ini adalah bahan renungan untuk kita semuanya. Jadi orang tomak itu enggak pernah tenang. Orang yang menerima dengan sifat qanaah itu adalah orang yang berbahagia. Yang kedua, wa talabna lan nyupri sapa ingsun ar-rohata. Ar-rohata ing istirahat. Aizawalal masyaqqati tegese ing ilange rekoso. Istirahat itu bisa terjadi ketika kita bagaimana? Awalnya aku menganggap hati bisa istirahat, tidak penuh dengan kesibukan. Aku mencarinya fitsarwati ing dalem akeh arto. Ai kasrotil mali tegese akeh arto. Jadi orang itu kalau banyak, awal anggapannya banyak yang dimiliki, itu hati bisa istirahat. Punya mobil 4, punya rumah 4, istrinya juga 4, masing-masing istri punya anak 4. Ya. Dikiranya dengan banyaknya harta, banyaknya keluarga, itu dikiranya hati istirahat, badan istirahat. Ternyata dengan banyaknya harta malah semakin banyak kesibukan. Pikirannya juga tambah sibuk. Rumah yang ini belum dicat. Rumah yang satunya bocor gitu. Rumah yang satunya pagarnya roboh. Nah, ini banyak yang dipikir. Tapi dengan berpikir hanya satu rumah, ya selesai satu rumah dinikmati, sudah selesai, istirahat betul. Ya. Yang lainnya juga gitu. Punya mobil 4. Ya. Semakin banyak tugasnya dan semakin banyak yang dipikir. Tenaga tidak bisa istirahat, pikiran juga tidak bisa istirahat, selalu sibuk. Istri 4, ya.
Mestinya istri 1 50.000 cukup, istrinya 4 harus 200.000 kan itu ya. Nah, istri 4 jaluk pijet bareng. Nah, ini ngantarnya ya juga kesulitan. Setelah ngantar yang satu selesai, ngantar pijet yang satunya, ngantar yang satunya, melahirkan bareng. Akhirnya beli pampasnya berapa itu ya. Ya. Jadi jangan beranggapan bahwa banyak harta itu semakin menjadi santai dan tenang. Tapi barang dunia itu bertambah, maka akan bertambah pula kesibukannya. Karena satu benda yang kita miliki itu akan membutuhkan yang lainnya. Beda dengan di surga. Kalau di surga itu banyak yang kita miliki, kita tinggal menikmati tanpa ada tugas perawatan. Ya. Tapi kalau di dunia kita tambah satu kepemilikan, maka tambah pula tugas kita. Ya. Merawat mobil 1 lebih ringan, nambah mobil yang kedua tambah tugas kita. Parkirannya, ya, kemudian tempatnya, pajaknya. Lah ini tambah banyak ya. Jadi ini mengajak kita untuk berangan-angan. Wa talabna roha, aku mencari istirahat, tidak adanya kesibukan. Aku kira tidak adanya kesibukan itu berada fitsarwah, kalau banyak hartanya. Ternyata fawajadna, nuli nemu sapa ingsun ha ing roha fi qillatil mali, ing dalem didike arta. Nah, jadi secukupnya, qillatil mal, secukupnya. Kalau kita itu kendaraan sepeda motor itu sudah cukup, ya itu sudah, jangan berlebihan gitu. Kalau kita tambah, maka berarti kita siap menambah kesibukan. Ya. Itulah orang yang pandai. Orang yang pandai adalah orang yang bisa mengukur kebutuhan saya itu, saya ini butuhnya berapa, itu loh. Butuhnya berapa? Kalau butuh 1, ya cukup 1. Nah, kalau memang harus membutuhkan 2, ya 2, jangan lebih. Nah. Kemudian yang ketiga, jadi ini mencari 4 hal selalu salah tempat. Ya. Tapi akhirnya dijumpai juga di tempat yang benar. Ya. Jadi yang pertama tadi, dikiranya hati tenang itu ada di banyak harta. Ternyata hati tenang itu ada di sifat qanaah. Yang kedua, dikiranya istirahat itu, tidak adanya kesibukan itu ada di banyaknya harta. Ternyata tidak adanya kesibukan itu ada di harta sedikit secukupnya. Yang ketiga, wa talabna lan nyupri sapa ingsun alladzati, ing pira-pira kenikmatan. Kenikmatan itu di mana? Saya cari bihalawati dzauq, kelawan manise pengicip, yaitu kelawan manise pengicip atau apa namanya,
cicipan, perasaan, ya, merasakan. Wa nuril basori lan cahayane peningal, wa huduril marjuwi lan hadire barang kang den angen-angen. Jadi saya cari kenikmatan-kenikmatan itu, saya kira ada di makanan yang enak-enak. Saya kira kenikmatan itu ada di barang yang nikmat saya lihat. Saya kira kenikmatan itu berada di barang yang saya inginkan itu ada. Ternyata walaupun makanan itu banyak, barang yang kita lihat itu sudah indah-indah, apa yang kita inginkan itu sudah hadir, ternyata itu bisa nggak nikmat kalau kita sedang sakit. Ya, saya kira lazat itu berada fin ni'mati ing dalam nikmat. Wahia utawi nikmat iku ma barang kusida kang den sejobi kelawan ma opo an-naf'u manfaat. Jadi kalau melihat makanan yang makanan yang enak menurut mata, ya, wah itu pasti enak menurut mulut, ya. Ternyata fawajadna nuli nemu sapa ingsun ha ing ladzat ai ladzati tegese ing pira-pira lezat fil badani ing dalam badan as-sahihi kang sahih, kang sehat. Jadi orang itu banyak tertipu dengan perasaannya sendiri. Banyak tertipu dengan perasaannya sendiri. Kenikmatan itu ternyata ada di badan yang sehat. Ya. Bukan terdapat pada makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak. Nah, tapi enak itu ada di badan yang sehat. Yang bagus sudah mobilnya. Kita mau diajak rekreasi dengan mobil yang mewah, harganya miliaran, tapi kita sakit perut. Ya. Tidak ada nikmat itu. Apa artinya mobil yang mewah? Kalau yang naik itu sakit perut. Ya. Apa artinya makanan, hidangan yang disajikan kepada kita, yang mahal-mahal harganya, tapi kita sedang demam, sedang panas, ya, suhu badannya 39, ya. Maka menyentuh saja sudah malas. Ya, itu adalah yang harus kita syukuri. Awalnya itu ada di sehatnya. Kita sehat itu alhamdulillah. Kalau sehat naik becak itu enak. Ya, jalan kaki juga enak. Kalau sehat. Kalau tidak sehat, maka tidak ada artinya mobil yang mewah, makanan yang nikmat, sudah nggak ada rasa enak, ya, untuk kita. Kadang-kadang orang lupa mencari kenikmatan sampai mengorbankan kesehatan. Ya. Mencari kenikmatan di mana tempatnya jauh 100 kilo, naik sepeda motor, ndak usah pakai jaket, ya, bajunya tipis, perutnya dalam keadaan lapar,
mau mengejar kenikmatan yang jauhnya 100 kilo. Ya, pagi-pagi langsung berangkat, tidak mikir, perut kosong, ya tanpa jaket. Akhirnya nyampe di sana, kenikmatannya sudah di depan mata, tapi kita sakit. Ya, ini akhirnya ternyata sehatnya nggak ada. Akhirnya nikmatnya juga nggak ada. Yang keempat, nah, jadi ini untuk bahan renungan, ya, bagi siapapun. Wa talabna lan nyupri sapa ingsun al ilma ing ilmu fi batnin shibain ing dalem weteng shibain kang wareg. Aku mengira bahwa orang mencari ilmu itu bisa mudah paham, mudah hafal kalau perutnya kenyang. Jadi anaknya mau sekolah itu, mau ngaji, dikenyangkan. Makan yang banyak, ikannya ikan terong. Ya. Sepertinya biar sehat maksudnya. Tapi dengan perut kenyang, ya akhirnya begitu nyampe di tempat pengajian, ya langsung ngantuk. Ya. Lah ternyata yang benar bagaimana? Fawajadna nuli nemu sapa ingsun hu ing ilmu fi batnin ing dalam weteng jai'in kang luwe. Luwe di sini maksudnya luwe itu ya terisi tapi tidak sampai kenyang. Ya bukan terlalu lapar, ya sampai hilang kesadaran. Ya. Ya. Wa fi nuskhatin lan iku tetep ing dalam siji telodo, dalam satu cetakan. Telodo itu cetakan. Kitab itu kan dicetak, ada cetakan pertama, dicetak lagi, itu namanya nuskha, ya. Afi nuskhatin lan iku tetep ing dalam siji telodo, ada cetakan lain. Utawi dawa wa talabna rizqa fil ardi fawajadnahu fis sama. Lan nyupri, ada tambahan satu. Ya. Saya cari, keliru lagi tempatnya. Wa talabna lan nyupri sapa ingsun arrizqa ing rizki fil ardi ing dalam bumi. Saya cari rizki itu saya kira di dalam bumi. Ternyata fawajadna nuli nemu sapa ingsun hu ing arrizqa fis sama ing dalam langit ai maksuman tegese hale den bagi fis samai ing dalam langit. Itu di Al-Qur'an disebutkan wa fis samai rizqukum. Lan iku tetep ing dalam langit utawi rizki siro ai maksuman. Jadi kalau di ilmu tasawuf itu di langit itu ada dua pintu. Ada pintu turunnya rizki, ada pintu tempat untuk naiknya laporan amal perbuatan kita. Di dalam masalah rizki itu ada di langit. Itu ada salah seorang sufi, jenengan bisa baca di kitab Is'adur Rafiq, sarahnya Sulamit Taufik. Ada orang yakin betul dengan zahirnya ayat wa fis samai rizqukum. Lan iku tetep ing dalam langit utawi rizki siro. Jadi kalau cari rizki kok disuruh menggali tanah, dia nggak mau.
bukan tempatnya, karena rizki itu harus dari langit. Kalau suruh ngambil di bawah nggak mau. Rizki itu harus dari atas. Ya, makanya kita kalau minta begini, ya, ya, bukan begini. Ya. Lah, orang sufi yang yakin betul dengan zahirnya ayat wa fis sama'i rizqukum itu punya Bu Nyai, punya istri yang matre. Jadi pikirannya itu sehari semalam terus itu mikir rezeki terus. Suatu ketika orang sufi ini bermimpi. Isinya mimpi itu perintah. Wahai orang sufi, galilah di kebunmu sebelah sini misalnya, galilah di situ ada 2 kantong, satunya isi emas, satunya isi perak. Dalam mimpinya, mimpi pertama pagi hari langsung diceritakan kepada istri yang matre itu. Apa kata istrinya? Ya, ayo cepetan digali. Nggak mau, ndak. Rizki itu ada di langit. Wa fis sama'i rizqukum. Kemudian malam kedua mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Galilah di kebunmu itu, di tempat situ itu ada 2 kantong, yang satu isi emas, satu isi perak. Cerita lagi kepada istrinya, saya mimpi lagi. Ya, akhirnya tambah mantap istri. Ayo cepetan digali. Orang sufi itu tetap tidak mau. Enggak. Karena rezeki itu di langit. Malam ketiga, ya, mimpi juga, mimpi sama. Galilah di situ ada emas dan ada perak. 2 kantong, 1 emas, 1 perak. Akhirnya cerita lagi ke istri nggak telaten sudah. Ya, wah ini kalau nyuruh abahnya ini nggak mau ini, kesuwen. Ya. Akhirnya dia menyuruh tetangga, ditunjukkan tempatnya bahwa abahnya itu suaminya seorang sufi ini telah mendapatkan impian 3 kali. Akhirnya ditunjukkan tempatnya, ya enggak tahu ini dengan perjanjian apa, apakah 50% 50% atau berapa persen itu bagiannya. Galilah di situ ada 2 kantong, 1 isi emas, 1 isi perak. Punyanya enggak ikut. Yang menggali itu akhirnya orang yang disuruh itu. Begitu digali, ternyata betul ada 2 kantong. Tapi dibuka, yang satu kantong satu itu isi ular, kantong yang satunya isi kalajengking. Akhirnya yang disuruh marah-marah itu. Ya. Marah-marah merasa ditipu. Ya. Yang disuruh akhirnya ngancam, awas itu. Merasa ditipu, saya ditipu gitu. Awas, saya akan melemparkan 2 kantong ini ke rumahnya Bu Nyai tadi yang menyuruh. Ya. Tengah malam dilemparkan. Ya. Nggak tahu bunyinya gimana kalau kita itu mungkin cerita itu wah gelodakan apa gimana. Ya.
Tapi dalam cerita itu dilemparkan ke atap rumahnya. Beladak. Nah, di atap rumahnya. Beladak. Bunyai sudah yang pikirannya itu ingin segera mendapatkan harta. Nak telaten, ndak usah rundingan suaminya. Langsung naik sendiri. Naik sendiri, diambil itu 2 kantong yang dilemparkan oleh tetangga. Diturunkan, dibuka, satunya isi emas, dibuka satunya isi perak. Baru bilang kepada suami yang sufi itu, "Bah, ini barusan ada gelodakan 2 kali dari atas." Nah. Ya. Saya ambil, ternyata satunya emas, satunya perak. Apa kata suami yang sufi? Lah benar saya kan? Wafis samai rizqukum, makanya rizki itu dari langit. Saya tidak mau untuk menggalinya. Ya. Nah kalau kita bertanya, apakah ini? Kalau kita bertanya, apakah yang diterima oleh Bunyai 2 kantong ini betul-betul 2 kantong yang dilemparkan oleh tetangga tadi? Bisa jadi. Bisa jadi. Itulah yang disebut dengan nisbatul malakut kepada alamil mulki. Jadi ketika rizki itu tidak diambil dari tempat yang betul, maka bentuknya seperti itu. Ketika diambil dari tempat yang betul, maka bisa berubah. Ya. Itu namanya yang disebut dengan nisbatul malakut ila alamil mulki, itu adalah akan terjadi qalbul mahiyat. Ya. Ular menjadi emas, kalajengking menjadi perak. Ya. Jadi inilah kemantepan di dalam memahami, berpegang teguh dengan dohirnya ayat wafis samai rizqukum. Ya, ini adalah 4 tadi bahan renungan, bahwa yang pertama, ketenangan hati tergantung kepada sifat qanaah. Seperti apapun banyaknya harta, kalau tidak disertai dengan qanaah, maka orang tidak akan bisa berbahagia. Sebanyak apapun harta yang dimiliki, kalau disertai dengan sifat toma, maka hidupnya selalu merasa kurang. Tapi sekecil apapun nilainya yang dimiliki, kalau hatinya qanaah, maka dia akan bahagia. Yang kedua, ketenangan hati dan ketenangan badan. Sedikitnya kesibukan itu adalah ketika sedikit yang kita, harta yang kita punya, yang kita rawat. Ya. Semakin banyak harta yang kita awasi dan kita rawat, maka semakin banyak kesibukan kita. Yang ketiga adalah segala macam kenikmatan itu kuncinya ada di kesehatan. Tidak ada sehat, maka tidak ada kenikmatan. Ya. Tapi dengan adanya sehat, maka kita bisa menikmati segala macam hal-hal yang lazat. Yang keempat adalah ilmu harus diperoleh dengan perut yang tidak kenyang. Ya. Nah, kalau perutnya selalu kenyang, maka apa kata Imam Ghazali? Isi perut yang banyak itu adalah sampah di dalam perut.
Kalau sampah ditutup maka akan menguap. Uapnya akan menjadi kelangopan. Gitu. Gitu. Ya. Maka kalau ngaji kelangopan terus. Ya. Jadi jangan banyak-banyak sampah yang kita masukkan di dalam perut untuk menghadapi ilmu yang akan kita peroleh. Kemudian ada tambahan bahwa rizki itu kita minta kepada Allah, kiblatnya rizki itu ada di langit. Jadi kalau kiblatnya rizki itu ada di langit, mudah-mudahan makalah dari Imam Hamid ini rahimahullah ta'ala bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa yaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.